Ya, pemirsa, surat berharga negara sudah lama menjadi alternatif sumber pendanaan bagi APBN. Instrumen investasi alternatif ini pun juga cukup menarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Lalu apa saja jenis surat berharga atau surat utang yang ada di Indonesia? Kita akan cermati beberapa grafis berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana dengan secara sederhana saja ya kita sampaikan. Surat berharga negara ini merupakan bukti pinjaman dana dari pemerintah kepada investor. Dalam artian masyarakat Indonesia untuk kebutuhan pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang umumnya menggunakan proyek infrastruktur sebagai agunan dalam pinjaman tersebut. Dan dalam pinjaman ini, investor akan mendapatkan keuntungan yang lazim disebut kupon atau semacam bunga ini. Kemudian ini dari penempatan dana yang sudah dilakukan di surat berharga negara. Jadi tidak hanya investor skala besar, tetapi ini juga investor yang berskala kecil dengan modal investasi hanya Rp1 juta saja sudah bisa terlibat untuk berinvestasi di surat berharga negara. Itulah yang membuat SBN ini menjadi salah satu instrumen investasi dengan minat investor yang cukup tinggi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah surat berharga negara. Jadi ini merupakan bukti pinjaman. Kemudian pemerintah ini juga menjamin ya pembayaran bunga dan pokok dari surat utang negara sesuai dengan masa berlakunya atau tenor yang sudah ditetapkan dari awal. Kemudian kita lihat apa saja ini jenis-jenis surat berharga negara yang ada di Indonesia. Kita akan cermati dari grafis berikutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adanya dasar hukum tersendiri dalam pelaksanaan penerbitan surat berharga negara, baik SUN, surat utang negara, maupun SBSN, surat berharga syariah negara, menunjukkan bahwa besarnya jaminan kepastian yang diberikan oleh pemerintah dalam investasi surat berharga negara. Dan jaminan hukum ini tentu juga menjadi nilai lebih tersendiri bagi investor yang akan menanamkan investasinya di instrumen surat berharga negara. Ya, ini berdasarkan kalau kita cermati, ada surat utang negara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Ini yang menjadi salah satu jaminannya. Kemudian untuk SBSN, surat berharga syariah negara pun ada undang-undang yang menjamin. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Jadi semuanya jelas begitu. Kita dilindungi sebagai investor baik institusi maupun retail ya dalam menanamkan dana kita untuk berinvestasi dalam surat utang yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Paling tidak kita sebagai warga negara Indonesia sudah bisa ikut berpartisipasi nih dalam membangun bangsa Indonesia. Dan selain lebih aman pemirsa, surat berharga negara ini juga memiliki banyak variasi untuk alternatif pilihan investor. Baik bagi yang ingin berinvestasi dengan prinsip umum maupun prinsip dengan syariah yang difasilitasi oleh surat berharga syariah negara. Ya, dari uraian tentang jenis surat berharga negara secara garis besar, selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan jenis-jenis surat utang yang ada di Indonesia. Kita akan cermati berikutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Secara umum kalau kita lihat, obligasi ini memiliki sejumlah skema pembayaran kupon, ada yang fixed rate atau bunga tetap dan juga floating rate atau bunga mengambang sebagai pilihan investasi bagi investor. Dan sesuai namanya, fixed rate ini berarti besaran kuponnya tetap ya, jadi tidak berubah hingga masa jatuh tempo dari obligasi itu selesai. Sementara itu jika yang dipilih investor adalah floating rate, berarti kita lihat besaran kuponnya dapat berubah dan ini menyesuaikan dengan perubahan dari suku bunga dalam kurun waktu tertentu. Dan kita lihat juga dari sisi pembayaran kupon dapat dilakukan 1 bulan sekali hingga 6 bulan sekali. Dan ini juga tergantung dari jenis obligasi yang kita miliki. Kemudian apa saja nih yang termasuk dalam surat berharga syariah negara? Kita akan cermati berikutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah seri-seri SBSN atau surat berharga. Ada sukuk retail, kemudian ada sukuk dana haji Indonesia, ada surat perbendaharaan negara syariah atau SPNS, kemudian juga Project Based Sukuk atau PBS. Kemudian ada Islamic Fixed Rate, ada sukuk falas, kemudian sukuk tabungan. Ini adalah beberapa jenis dari SBSN ya, setelah tadi kita sampaikan seri-seri dari surat utang negara. Kita lihat juga ini berarti memang selain disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 pemirsa, bahwa investasi melalui SBSN ini juga telah mendapatkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Dan hal ini tentu diharapkan bisa mendorong minat yang lebih tinggi lagi dari investor di Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas beragama Islam. Ya, seperti halnya ada surat utang negara SBSN ini juga selama ini telah menjadi ataupun telah berperan penting dalam pembangunan di Indonesia. Tidak hanya sebagai alternatif instrumen investasi, tetapi sudah dapat dikatakan sebagai sumber pendanaan tetap bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya di proyek-proyek yang menjadi jaminannya. Kemudian pemirsa, lantas kita lihat apa saja nih keuntungan yang bisa didapatkan setelah ikut menanamkan dana mereka di surat berharga negara. Ya, ada 5 keuntungan pemirsa yang bisa kita peroleh, yang diharapkan juga bisa mendorong minat yang tinggi dari investor untuk berpartisipasi dalam membantu keuangan negara dengan cara yang mudah, yakni berinvestasi di surat berharga negara. Pemerintah kita tahu melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan juga selalu gencar dalam mensosialisasikan setiap seri dari surat berharga yang sudah dirilis ataupun diluncurkan oleh pemerintah, terutama untuk pasar retail, yaitu masyarakat pribadi Indonesia. Dan tentu kita pun berharap ke depan investasi melalui surat berharga negara ini terus berkembang dengan baik sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan tentunya bagi pembangunan infrastruktur di tanah air dan ditujukan juga untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu dia beberapa hal yang menarik yang sudah kita ulas ya terkait dengan surat berharga negara, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah. Jadi kita akan cermati banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan oleh masyarakat apabila berinvestasi juga di dalam surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Karena tadi ada jaminan yang cukup pasti dari pemerintah terkait dengan bunga ataupun dari kupon yang ditawarkan untuk masyarakat investor Indonesia. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kami akan kembali tentunya dengan sejumlah informasi menarik dari dunia ekonomi dari dalam negeri. Sesaat lagi.